dan dimatikan Nabi Muhammad SAW dan menghadirkan semuanya di Allah akhir nanti. Yang zamannya makasih ya. Kita hadir di dalam Allah. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kultur tarawih akan disampaikan oleh Bapak Fatah Ahmad dan pada dia waktu dan hati silakan. Udah jadi bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan insyaallah akan dilakukan salat tarawih Masjid Al-Rahmat dirahmati Allah. Yang pertama adalah mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya nikmat usia sehingga kita bisa berjumpa alhamdulillah dengan Ramadan di 1447 Hijriah ini. Kita bisa sambut dengan keadaan sehat walafiat dan insyaallah bisa kita ikuti hingga akhir bulan Ramadan nanti dengan penuh hikmah dan dengan ibadah yang bermanfaat. Yang kedua, salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat serta pengikut hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan mas-mas dan mbak-mbak sekalian, saya sejujurnya agak kaget karena ini line up atau susunan penceramahnya Pak awal-awal yang muda-muda ya. Ustaz-ustaz tidak mengisi yang untuk tanggal awal ya, ada satu sebahasa tidak mengisi yang awal-awal. Kamu masih kuat. Jadi sudah dipeseni supaya tidak perlu lama-lama ya. Jadi kita sesuai request dari panitia. Sama sekalian dalam membuka Ramadan kali ini yang kita sudah awali sejak kemarin, walaupun di beberapa tempat ya, mungkin ada jamaah yang ikut Ramadannya alasannya baru tadi. Tapi karena ini masih di awal, ada baiknya saya akan memberikan untung tentang keutamaan bulan Ramadan supaya bulan Ramadan ini kan bulan yang mulia, penuh dengan keutamaan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Banyak sekali yang bisa kita ambil selama satu bulan ini, mumpung masih di awal, jadi kita bisa seperti punya bekal siap dalam satu bulan ke depan itu. Nah, sekalian yang pertama bahwa bulan Ramadan ini bulan yang istimewa karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Allah. Jadi mungkin kalau sering dengar ya ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kama syahida minkum syahra falyasum. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan perbedaan. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu maka adalah yang berpuasa. Maksudnya apa dari sini ya? Bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, tentu saja
iman, selain menjalankan ibadah puasa, kita juga mendekatkan diri kepada Al-Quran. Seperti yang dijelaskan di ayat ini, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, ya, bukan hanya untuk umat muslim saja, bagi manusia, dan petunjuk yang memberikan pembeda antara yang benar dan yang kafir. Biasanya ini seperti rambu-rambu ya, kalau kita lintas atau peta koordinat supaya kita tidak tersesat. Jadi buatlah bulan Ramadan ini waktu untuk kita mendekatkan dengan Al-Quran lewat tadarus yang alhamdulillah sudah dilaksanakan makin datang makin wajib setiap Ramadan, setiap setelah tarawih, bapak ibu maupun remaja yang di bawah itu juga tadarusan tersebut. Selain itu mungkin bisa dilaksanakan sendiri di rumah atau mungkin dengan murojaah hafalan atau menambah hafalan Al-Quran sampai kita akan terlambat bapak-bapak ibu menambah hafalan Al-Quran. Karena apa ya? Kita mungkin pernah dengar hadis yang bunyinya kurang lebih setiap huruf dalam Al-Quran itu dihitung 10 kali. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kebaikan yang semakin berlipat, maka baiknya kita juga mengamalkan hadis tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa di bulan Ramadan ini sebagaimana yang masyhur di masyarakat, yaitu ketika Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Karena ini ada sabda Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah." Ketika Ramadan datang, pintu surga itu dibuka. Beberapa sabda benar, ditutup pintu neraka. Masuk tidak disyariati dan dibelenggu setan-setan. Dari sini tafsirnya itu bermakna literal, terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan ketika masuk bulan Ramadan. Tapi bisa juga ini bermakna bahwa ketika Ramadan ini lingkungan secara sosial maupun psikologis itu mendukung sekali kita untuk beribadah, berbuat kebaikan dan menjauhi kegiatan yang maksiat ya, atau yang maksiat. Karena selama 1 bulan semua muslim seluruh dunia itu sama-sama punya semangat yang sama, yaitu untuk beribadah secara maksimal dan menjauhi perbuatan maksiat. Jadi misalkan ketika melihat orang berbondong-bondong ke masjid, ya, itu bahasanya mungkin seperti dibuatkan pintu surga, karena kita bisa jadi lebih semangat melihat ini ada tetangga yang ke masjid. Atau karena banyak amalan ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan yang dapat berlipat ganda pahalanya ini, sehingga kegiatan yang maksiat atau yang sia-sia itu dilupakan. Ini bisa bermakna pintu neraka itu ditutup di sini, atau setan-setan dibelenggu. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah bahwa Ramadan ini di dalamnya terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Yaitu apa kata itu, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Malam inilah ya, yaitu di 10 hari akhir di bulan Ramadan, seperti yang difirmankan Allah di surat Al-Qadar ayat 1-3, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, dan kalau malam Qadar itu ya, atau malam kemuliaan itu, yaitu malam yang lebih baik dari 1000.
ini juga dia diturunkannya Al-Quran lebih di bulan Ramadan itu ada bulan Al-Quran di malam Qadar ini itu malam yang secara spesifik diturunkannya pemulahan Al-Quran. Dan kita sudah tahu sudah sering diulang-ulang ya oleh ustaz-ustaz kita di masjid ini atau mungkin pernah didapatkan di tempat lainnya bahwa dalam malam Lailatul Qadar banyak kebaikan yang bisa kita ambil ya, ibadah ya, di malam Lailatul Qadar tersebut. Karena dia letaknya dari akhir bulan ya, maka perlu semangat untuk konsistensi atau istiqomah. Di awal alhamdulillah masih full ya besoknya, kita tahu ada motivasi, ada malam Lailatul Qadar, insya Allah sampai akhir pun besoknya masih full. Saya kira kalau masih kami ini konsisten, kalau dari awal sampai akhir itu lumayan baik ya, alhamdulillah. Karena di luar Ramadan itu rame ya untuk jamaahnya. Selanjutnya adalah yang terakhir mungkin itu di bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Ada sabda Rasulullah, sebenarnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Selain itu juga ada sabda Rasulullah, salah satu laporan itu dakwah tuhun. Pertama, artinya tiga orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah as-shaim, orang yang berpuasa. Sampai kapan ya? Hatta yuftira, sampai dia berbuka. Berarti salah satunya itu adalah ketika orang berpuasa sebelum berbuka. Maka banyaklah berdoa ketika kondisi sedang berpuasa. Karena Allah sudah menyajikan lewat sabda Rasulullah bahwa orang yang berpuasa itu doanya tidak tertolak. Jadi An-Nawawi mengatakan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa itu untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunia, juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara muslim yang lainnya. Mungkin itu dari saya, semoga keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini bisa kita raih. Apa yang saya berikan di sini bisa menjadi motivasi untuk kita bersama menyambut satu bulan ke depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berkata. Bila bisa kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatah Madan yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan membawa manfaat menjadi hikmah bagi kita semua serta menjadi amal dari akibat kita. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan beberapa informasi tambahan. Yang pertama tentang pengelolaan infak pada malam hari ini. Kemarin berjumlah Rp400.000. Alhamdulillah, semoga semua harta yang dilimpahkan Allah dapat sebagai amal soleh dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Kemudian untuk kultum esok hari akan disampaikan oleh Bapak Ketua Ulama, sedangkan kultum esok
langsung terkelola. Sedangkan untuk besok malam akan diisi oleh Bapak Bambang Nugroho. Jadwal terakhir untuk berbuka puasa besok akan disiapkan oleh keluarga Ustaz Mahfud Mulia. Hadirin dan hadirat kami rahmati Allah, di dalam hadirnya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita untuk membacakan majelis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.